Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tapi sebelumnya silahkan tambah subscribe bawah ini bagi yang belum. Dan juga yang bertanya harus di subscribe dulu ya. Terus kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Bu, saya mau tanya, saya sudah berhenti KB 1 bulan. Selama 2 bulan ini saya tidak haid. Kenapa ya, Bu? Oke. Jadi ini sudah berhenti KB 1 bulan ya. Jadi suntik KB 1 bulan sudah berhenti, terus kemudian tidak haid. Kenapa? Jadi kalau tidak haid itu perlu dilihat apakah tesnya bagaimana, tesnya positif atau negatif. Kalau negatif itu bisa pengaruh dari stres, kecapean seperti itu, ataupun pengaruh dari hormon ya, hormon suntik KB yang dihentikan, jadinya hormonnya menjadi tidak seimbang kembali ya. Jadi masih penyesuaian seperti itu, terus kemudian mengakibatkan tidak haid ya, menyebabkan ibu tidak haid seperti itu ya, karena masih hormonnya itu menyesuaikan kembali. Karena dulu suntik KB ya, suntik KB itu juga kalau masih pertama masih penyesuaian seperti itu, terus kemudian kalau sudah tiap bulan suntik itu menjadi seimbang, menjadi misalkan haidnya normal seperti itu. Setelah dihentikan maka hormonnya menjadi menyeimbangkan kembali ya, tidak seimbang, jadi menyeimbangkan kembali penyesuaian dalam tubuh sehingga menyebabkan ibu tidak haid seperti ini ya. Jika hasilnya di tes pack negatif ya, jika positif tentu saja merupakan suatu tanda kehamilan seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan yang ini, semoga bermanfaat. Terus kemudian saya lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya, apa perbedaan atau bedanya keguguran sama telat haid sampai seminggu atau 2 minggu? Terus saya CS, saya haidnya lancar dan banyak. Jadi CS itu maksudnya because ya, karena saya haidnya lancar dan banyak, tapi sering telat haid 1 minggu atau 2 minggu, sering banget telat haid, mohon dijelaskan, terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab, tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang belum, dan juga bagi yang bertanya harus subscribe dulu, terus kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja pertanyaannya ya. Jadi apa perbedaan dari keguguran sama telat haid seminggu 2 minggu? Jadi kalau keguguran itu di tes pack sudah positif seperti itu ya, tes pack sudah positif, terus sudah ada janin, terus akhirnya keguguran seperti itu ya, ataupun ada kantong kehamilan terus akhirnya keluar flek-flek dan akhirnya hilang seperti itu, ataupun dikuret karena keguguran seperti itu ya. Kalau perbedaan yang jelas antara keguguran sama telat haid, kalau keguguran itu tes packnya sudah positif, kalau telat haid itu belum tentu positif ya. Telat haid bisa karena pengaruh hormon ya, pengaruh hormon yang tidak seimbang, stres, kecapean dan sebagainya, tetapi tesnya negatif seperti itu ya. Jadi bedanya antara telat haid dan keguguran itu seperti itu ya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini. Jadi inti dari jawaban dari jawaban pertanyaan ini, kalau keguguran itu tes packnya sudah positif, terus kemudian terjadi perdarahan seperti itu, misalkan sudah di USG sudah kelihatan terjadi perdarahan dan akhirnya dikuretase ataupun diberikan obat karena sudah ini janinnya sudah tidak ada seperti itu adalah keguguran. Sedangkan telat haid itu tes packnya negatif, tetapi telat haid seperti itu di USG juga tidak ada apa-apa, tidak ada janin dan sebagainya. Jadi itu perbedaannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk jawab ini. Terus kemudian saya lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini.
Saya mau tanya, saya berhenti KB dari bulan Desember langsung main Januari, juga mens Februari mens tetapi sedikit-sedikit banget, dan Maret cuma keluar 2 kali, itu cuma setetes, sudah tespek hasilnya negatif. Ini kayaknya maaf, ini sudah saya jawab ya. Pertanyaannya di bawah sudah saya jawab. Langsung saja pertanyaan berikutnya. Mau nanya, istri saya sedang hamil 4 minggu 3 hari. 4 minggu 3 hari, apa boleh dicek USG? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe dua ini, terutama yang belum, dan yang bertanya harus subscribe dulu, terus kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Jadi begini ya, hamil 4 minggu 3 hari, apa boleh di USG? Jadi kalau mau di USG itu boleh-boleh saja ya. Tetapi kalau mau USG, memang kalau usia kehamilan 4 minggu 3 hari itu belum kelihatan kantongnya ya, karena masih terlalu kecil. Tetapi ada juga yang sudah kelihatan ya. Jadi kalau mau USG, kalau ingin melihat, sekalian ingin melihat janinnya ada atau belum, bisa di USG pada usia kehamilan 12 sampai dengan 14-an minggu. Jadi itu sudah kelihatan semua apakah hamilnya ini normal ataukah tidak, itu pada usia tersebut sudah bisa dipastikan. Tetapi kalau hanya ingin melihat kantong kehamilannya, bisa USG sekitar 2 mingguan lagi ya, 1 minggu atau 2 mingguan lagi. Itu kalau 1 minggu itu insya Allah sudah kelihatan kantongnya ya, sudah mulai kelihatan kantongnya, ataupun lebih bagus lagi 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi kalau kehamilannya normal pasti sudah ada kantong kehamilannya. Oke, sekian dulu jawaban dari pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini. Kalau benang IUD meleku itu akan menimbul kehamil enggak? Maaf, ini pertanyaannya saya kurang jelas ya. Kalau benang IUD meleku itu maksudnya apa ya? Itu akan menimbul kehamil enggak? Mungkin benang IUD-nya melengkung keluar seperti itu ya maksudnya ya, akan menimbulkan kehamilan enggak, seperti itu kemungkinan maksudnya. Ini pada KB IUD benang keluar, jadi maksudnya kemungkinan maksudnya benang keluar itu menyebabkan kehamilan atau enggak. Selama IUD-nya hanya benangnya saja yang keluar tetapi tidak ditarik, jadi IUD-nya tidak keluar, insya Allah tidak terjadi kehamilan ya. Tetapi memang kalau KB itu tidak bisa 100% ya, ada berapa kegagalan, kurang lebih 4%-an seperti itu terjadi kegagalan ya. Jadi kalau yang 96% itu tidak terjadi kehamilan ya, asalkan benangnya tidak ditarik ya. Jadi kalau misalkan keluar, dimasukkan lagi dengan tangan yang bersih ya, sudah disabun seperti itu, dimasukkan kembali. Oke, sekian dulu ya pertanyaannya ini. Jikalau pemahaman saya untuk yang pertanyaan ini keliru, silakan untuk bertanya lagi ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, mau nanya, saya haid tidak teratur, terakhir haid 25 Januari 2020. Terus iseng tanggal 13 Maret sampai dengan 19 Maret. Tapi 3 kali sehari hasil samar semua. USG transvagina tidak ada tanda kehamilan. Dokter bilang bisa saja tespek positif palsu, tapi kok bisa ya berkali-kali samar selama tespek 7 hari berturut-turut? Mohon dijawab, terima kasih.
Oke, langsung saja ya saya jawab. Tapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini haidnya tidak teratur. Terakhir haid 25 Januari. 25 Januari sampai ini tidak haid ya, berarti sampai dengan 13 sampai dengan 19 Maret itu test packnya 3 kali sehari hasil samar semua, USG tidak ada tanda kehamilan, jadi bisa positif palsu. Kok bisa ya berkali-kali samar selama 7 hari berturut-turut, mohon dijawab. Oke, langsung ya, tadi sudah saya baca ya pertanyaannya, tinggal dijawab. Jadi USG nya